Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Rusiana dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 1C dengan NIM 12540100077. Dengan ini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata perkuliahan Ulumul Al-Quran. Di sini saya akan membacakan surat Al-Qasas ayat 60 sampai dengan 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa lakihi kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Yang artinya, apapun yang dianugerahkan Allah kepadamu itu adalah kesenangan di hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Shadaqallahul azim. Saya akan menjelaskan tafsiran dari ayat yang sudah saya bacakan, yaitu pada ayat 60 Allah menjelaskan bahwa segala bentuk kenikmatan dunia, yaitu harta, jabatan, dan kemewahan, hanyalah bersifat sementara dan akan sirna. Sebaliknya, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga adalah yang lebih baik dan kekal. Ayat ini mengajak manusia untuk menggunakan akalnya dalam menilai mana yang lebih utama antara dunia dan akhirat. Lalu ayat ke-61 menegaskan perbandingan yang sangat jelas antara dua golongan manusia. Golongan pertama adalah orang yang beriman dan dijanjikan oleh Allah surga, lalu benar-benar mendapatkannya. Golongan kedua adalah orang-orang yang tenggelam dalam kenikmatan dunia, tetapi akhirnya dihadapkan pada azab di hari kiamat. Perbandingan ini menegaskan bahwa kesenangan dunia tidak dapat disamakan dengan kebahagiaan akhirat. Lalu saya akan menjelaskan takwil dari ayat 60, yaitu secara takwil ayat 60-61 mengandung pesan bahwa orientasi hidup manusia menentukan akhir dari perjalanannya, bukan untuk ditolak, tetapi tidak boleh dijadikan tujuan utama. Ketika kenikmatan dunia dijadikan standar kebahagiaan, manusia akan kehilangan arah spiritual dan tanggung jawab di akhirat. Sebaliknya, orang yang menjadikan janji Allah sebagai orientasi terhadap hidupnya akan mampu menempatkan dunia secara proporsional sebagai sarana, bukan tujuan. Ayat ini juga menegaskan keadilan Allah. Kenikmatan dunia tidak menjamin kenikmatan di akhirat atau keselamatan, sementara kesabaran dan iman menjadi balasan yang kekal. Munasabah Al-Qasas ayat 61 dan 60 dapat dijelaskan atau dipahami keterkaitannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang kekuasaannya, penciptaannya, serta sikap manusia yang cenderung terpedaya oleh kehidupan dunia dan kesombongan harta. Sebagaimana tergambar dalam kisah-kisah pada surat Al-Qasas ayat 60 yang kemudian hadir sebagai penegas bahwa segala kenikmatan yang dimiliki manusia hanyalah kesenangan sementara dan perhiasan dunia yang akan sirna. Sedangkan balasan di sisi Allah jauh lebih baik dan kekal. Lalu ayat 61 memperkuat makna tersebut. Antara orang yang beriman yang dijanjikan surga dengan orang yang mengejar kenikmatan dunia namun berakhir pada azab di akhir. Dengan demikian, munasabah ayat 60 dan 61 menunjukkan kesinambungan tema surah, yaitu mengarahkan manusia agar tidak terpedaya oleh dunia dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kehidupan.
Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata atau intonasinya. Terima kasih telah menonton saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.